Pemirsa, pagi tadi Presiden Joko Widodo secara resmi membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia di awal tahun ini. Kita ingin tahu bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia dan juga bagaimana proyeksi pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini dan pada tahun ini. Kita akan berdiskusi, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Ekonom dari Bank Permata, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat siang. Selamat siang, Bang Leo. Ya, selamat tahun baru juga, selamat Natal juga, Pak Joshua. Selamat tahun baru, Bang. Baik, Pak Joshua, kalau kita lihat tadi pagi di dalam pidato singkat seusai memencet tombol perdagangan perdana saham di Bursa Efek Indonesia di tahun ini, Presiden mengutip fakta bahwa lebih dari separuh investor di Bursa Efek adalah orang muda, di bawah 40, di bawah 30 tahun. Dan ini dikatakan oleh Presiden merupakan sangat menjanjikan, industri yang menjanjikan. Tapi kalau kita lihat di tahun ini kan, dibanding 2022 dibanding 2021, sebetulnya kan indeks harga saham gabungan, lalu juga kapitalisasi pasar berkembang tapi tidak terlalu banyak. Kalau Anda lihat tahun 2023 ini, untuk Bursa Efek Indonesia seperti apa kira-kira? Apakah ada potensi bertambah lagi capital modal yang dimasukkan, indeksnya seperti apa atau seperti apa Pak Joshua? Iya, saya mencermati ada beberapa potensi untuk peningkatan kapitalisasi market. Dalam hal ini ada peluang ya untuk beberapa perusahaan untuk IPO di tahun ini. Kalau kita mencermati perkembangan beberapa sektor yang cukup mengungguli sektor-sektor lainnya pada umumnya, misalkan kami ambil contoh misalkan terkait dengan hilirisasi nikel ya, dan ini juga kita lihat didukung juga dengan rencana pemerintah yang akan juga memperluas hilirisasi mineral dasar misalkan untuk produk boksit ataupun tembaga ya. Jadi saya pikir sektor manufaktur ataupun pengolahan hilirisasi mineral dasar ini saya pikir masih memiliki peluang yang sangat besar. Belum lagi kita melihat beberapa sektor lainnya misalkan berkaitan dengan kalau kinerja consumer goods ya, artinya yang berkaitan dengan consumer non cyclical itu juga masih berpeluang untuk berpotensi meningkat ya. Karena tapi kita melihat bahwa secara umum bahwa tantangan di tahun ini kita tahu bahwa EPS growth tahun lalu double digit gitu ya. Jadi kita perlu melihat bahwa IHSG tahun ini pun juga kenaikan EPS-nya pun juga tidak akan sesignifikan tahun lalu ya. Jadi artinya apalagi kita melihat bahwa ada kondisi dari sisi globalnya ya terkait dengan resesi di negara-negara maju sehingga ini pun juga turut akan berdampak juga ya kepada investasi di pasar modal secara umum. Jadi bukan hanya di IHSG, tapi yang tadi disampaikan bahwa kita bersyukur bahwa dari sisi domestic investor dalam hal ini retail ini terus berkembang ya. Ini mengindikasikan bahwa ketergantungan IHSG terhadap investor asing ini ke depan mungkin berkurang ya. Artinya mestinya kalau kita lihat dari sisi stabilitas harapannya pasar modal kita khususnya IHSG akan cenderung relatif lebih stabil ya, karena tadi penguatan investor domestik khususnya retail ini akan terus berkembang dan sehingga tadi akan bisa memberikan dari sisi emitennya pun juga kita harapkan akan terus meningkat ya, sejalan dengan tadi peningkatan dari sisi investor domestiknya, sehingga kalau dua sisi tersebut berkembang tentunya pasar modal kita akan terus maju ke depannya. Kita melihat di tahun lalu sebetulnya ada pencapaian rekor tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek ya Pak Joshua ya. Di tahun 2022 indeks sempat menyentuh 7.318. Saya melihat mundur ke sejarah sejak pasar modal diaktifkan lagi, belum pernah tercapai itu. Tapi melihat 7.318 banyak analis yang memperkirakan bahwa sepanjang tahun 2023 ini indeks bisa menguat 10%, ada yang mengatakan 7.500, angka cantiknya. Anda melihat potensi itu bisa terjadi atau memang malah justru akan melemah dibandingkan tahun lalu, karena kalau kita lihat juga mungkin Bank Sentral Amerika Serikat masih akan terus menaikkan suku bunga The Fed yang mungkin akan diikuti juga oleh Bank Indonesia untuk memperkecil selisih antara suku bunga dolar dan rupiah. Dan ini kan secara alamiah adalah dalam tanda petik musuhnya pasar modal. Anda melihatnya seperti apa Pak Joshua? Iya betul, tentunya kita melihat bahwa kenaikan suku bunga Bank Sentral Global ini biasanya akan berdampak negatif ya pada aktivitas perekonomian ataupun pertumbuhan ekonomi.
Makanya kita melihat bahwa beberapa lembaga internasional pun juga memproyeksikan bahwa negara-negara maju, Eropa, Inggris, dan juga Amerika, misalnya Amerika, berpotensi masuk dalam resesi di tahun ini. Sehingga ini pun juga akan bisa mempengaruhi tadi ya kinerja dari beberapa sektor. Misalkan kita ambil contoh sektor saham-saham sektoral energi yang di tahun lalu kinerjanya naik 100% gitu ya. Dan kita mungkin melihat dengan kondisi bahwa akan ada perlambatan ekonomi dunia, ya harga komoditas pun juga diperkirakan akan mulai melandai ya di semester kedua tahun ini, sehingga itu pun juga akan berdampak juga kepada kinerja saham-saham sektoral energi ya. Tapi tentunya dan apalagi juga kita melihat bahwa saham-saham sektor yang produk manufaktur yang berorientasi ekspor ini pun juga akan terpengaruh ya. Jadi suku bunga memang kita lihat di satu sisi tentunya ini masih akan berdampak, tapi kita melihat bahwa kenaikan suku bunga di tahun ini tidak akan lebih tinggi dibandingkan kenaikan di tahun lalu. Seperti kita ketahui bahwa untuk The Fed sendiri di tahun ini maksimum itu di 5 sampai dengan 5,25%. Sehingga Bank Indonesia pun juga kita perkirakan setidaknya berpotensi menaikkan kembali sekitar 50 sampai 75 basis point di tahun ini. Cenderung relatif lebih rendah kenaikannya dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, tapi tentunya tadi kita melihat bahwa tadi momentum dari sisi harga komoditas yang akan mulai melandai semester kedua, lalu juga ancaman dari resesi dari negara-negara maju ini tentunya perlu tetap kita waspadai, sehingga kami tetap memperkirakan setidaknya untuk IHSG kinerjanya pertumbuhannya mungkin tidak sampai 10%, ya lebih rendah dari 10%. Jadi untuk targetnya kami proyeksikan masih di range 7.200 sampai 7.300 hingga akhir tahun ini. 7.200 sampai 7.300 ya? Ya, betul. Apa yang bisa menjadi drivernya Pak Joshua? Karena kalau kita lihat kan tahun lalu itu karena pemulihan COVID ditambah perang Rusia-Ukraina akhirnya melonjakkan harga energi, beberapa bahan pangan juga naik, dan kombinasi ini memaksa bank sentral menaikkan suku bunga baik di Indonesia maupun Amerika karena inflasi naik. Tapi kan seperti yang tadi Anda katakan bahwa kemungkinan kenaikan interest rate itu tidak akan setinggi lagi dibandingkan tahun lalu. Apakah kita melihat bahwa harga komoditas masih bisa bertahan tinggi, bertahan mahal, atau apa yang bisa menjadi driver untuk mengangkat indeks di 7.200, 7.300 yang Anda katakan tadi Pak Joshua? Iya, setidaknya kalau kita melihat sampai dengan semester 1 tahun ini, untuk dari sisi kinerja komoditas, harga komoditas cenderung masih akan tetap cukup baik ya, khususnya batu bara ya, di mana kita melihat bahwa Rusia masih melakukan pembatasan suplai gasnya kepada negara-negara di Eropa Barat, sehingga permintaan dari negara-negara di Eropa Barat terhadap komoditas batu bara secara global ini tetap akan tinggi. Dan juga kita melihat tadi bahwa dari sisi kinerja consumer non-cyclical ini juga kinerjanya masih cukup baik ya, karena tadi consumption domestik ini yang masih tetap kuat, ini tetap akan bisa mendorong kinerja dari saham-saham tersebut. Dan juga kalau kita lihat tadi beberapa sektor lainnya yang misalkan hilirisasi nikel, hilirisasi mineral dasar lainnya ini tetap akan tumbuh cukup baik, dan juga misalkan industri mamin dan juga industri kimia dasar. Jadi kami melihat bahwa secara umum ada sektor-sektor yang akan tetap memiliki kinerja cukup baik di tahun ini, tapi secara umum juga ada sektor-sektor lain yang akan mungkin mulai terkena dampak ya, terutama lagi dengan adanya kenaikan cost of borrowing akibat kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Jadi tapi kita lihat kenaikan ke level 7.200 hingga 7.300 itu saya pikir masih cukup inline dengan tadi ada potensi dari IPO dari beberapa sektor ataupun kinerja yang cukup baik dari beberapa sektor yang tadi saya sampaikan, sehingga itu tetap akan bisa menopang. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwa sekalipun kondisi global tahun depan kurang baik ya, cenderung gelap, tapi kinerja pertumbuhan ekonomi kita secara umum masih cukup baik. Jadi artinya sektor-sektor yang berorientasi konsumsi domestik ini tetap akan memiliki kinerja cukup baik dibandingkan sektor-sektor lainnya yang khususnya berorientasi ekspor. Baik, Pak Joshua, kalau kita bicara rupiah, di tahun lalu tuh dicatat rupiah melemah 9,2%, relatif lebih baik dibandingkan mata uang yang lain. Kalau Anda lihat di tahun 2023, apakah rupiah masih bisa melemah lagi sebesar pelemahan tahun lalu atau seperti apa proyeksinya?
Iya, yang menarik memang kalau kita lihat ini juga menjadi pertanyaan kita semua, neraca transaksi berjalan kita, neraca perdagangan kita mencatatkan surplus ya yang cukup kurang lebih dalam 3 hingga 4 kuartal terakhir, tapi kinerja rupiah kita belum begitu menguat ya, despite bahwa kita juga melihat bahwa kinerja dari dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama yang terindikasi dari dolar indeks ini sebenarnya sudah mengalami koreksi ya. Yang kita melihat juga bahwa dari sisi dolar sendiri di tahun ini yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan adanya ekspektasi bahwa kenaikan suku bunga The Fed ini tidak akan sebanyak dibandingkan tahun lalu. Artinya juga kita melihat ada apalagi dengan adanya ancaman resesi dari negara maju terutama di Amerika Serikat, sehingga ini pun juga akan mempengaruhi juga untuk dolar Amerika ini penguatannya tidak akan sekencang di tahun lalu. Dan di samping itu juga kita melihat dari sisi upaya dari Bank Indonesia terus mengupayakan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap mengimplementasikan kebijakan moneter yang pro stability. Dalam hal ini akan terus menjaga tadi selisih nilai suku bunga BI dengan The Fed ya, sehingga ini akan tetap menjaga daya tarik investasi rupiah kita. Dan di samping itu juga terus melakukan triple intervention, dan yang baru juga kebijakan yang baru yang dikeluarkan di RDG bulan Desember yang lalu adalah Bank Indonesia akan mengeluarkan operasi market ataupun operasi pasar moneter falas ya, sehingga ini diharapkan akan bisa menarik minat para eksportir yang untuk memarkirkan devisa hasil ekspornya lebih lama lagi di perbankan nasional, sehingga harapan kita adalah bahwa kondisi dari likuiditas ataupun keseimbangan supply demand falas di dalam negeri akan cenderung lebih balance tahun ini, sehingga tekanan ataupun rupiah saya pikir akan ada potensi untuk kembali menguat ya, tapi memang penguatannya cukup terbatas karena tadi masih ada beberapa sentimen dari masih berlanjutnya kenaikan suku bunga di Amerika, lalu juga ada potensi dari resesi global, sehingga kami melihat bahwa rupiah masih akan berada di range 15.400 sampai 15.700 sepanjang tahun ini. 15.400 sampai 15.700 itu proyeksi dari Bank Permata untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar sepanjang tahun ini. Kita ikuti nanti bagaimana perkembangan sepanjang tahun ini. Untuk saat ini terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede sudah mencerahkan kami. Selamat siang Pak Joshua. Selamat siang.